Janganlah engkau banyak tertawa, karena banyak tawa itu akan mematikan hati dan menghilangkan cahaya wajah. Hadis Bukhari Muslim. Wasiat yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sangat luar biasa. Andai seseorang mampu mengamalkannya secara optimal, kebahagiaan sejati niscaya tidak akan mau jauh darinya. Jika melihat konteks hadis ini, yang dilarang Rasulullah adalah tertawa berlebih-lebihan. Dapat dimengerti, sebab semua yang berlebihan cenderung membawa mudarat daripada manfaat. Ibadah yang berlebihan pun dipandang kurang baik. Bahkan Rasulullah pernah menegur seorang sahabat yang mengazamkan diri untuk sholat terus-menerus, serta berpuasa setiap hari. Pertanyaannya, mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita banyak tertawa? Mengapa tertawa bisa mematikan atau sekurang-kurangnya menanduskan hati? Bukankah tertawa itu sehat, tanda kegembiraan serta penangkal kesedihan? Di dalam otak manusia terdapat hormon yang mengatur kebahagiaan dan kesedihan. Hormon yang mengatur kebahagiaan diwakili oleh serotonin. Jika kadar serotonin dalam otak stabil dan seimbang, kita akan tenang. Dan jika kadarnya terlalu rendah, kita akan resah dan gelisah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu itu selalu pas, seimbang, serta memenuhi prinsip mizan. Terlalu kurang atau terlalu lebih biasanya akan mendatangkan masalah. Uniknya, setiap hormon itu tidak bekerja sendirian. Ada proses kerjasama harmonis di antara kedua hormon, yaitu hormon serotonin dengan hormon endorfin, yaitu hormon yang bertugas mengatur kegembiraan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan endorfin dan serotonin dari bahan baku yang sama. Ketika endorfin terlalu banyak diproduksi, bahan baku serotonin akan terserap habis. Efeknya pada satu sisi, dia akan merasakan kegembiraan. Namun setelah kegembiraannya redup, maka seseorang akan mengalami kegersangan hati. Untuk itulah Rasulullah melarang kita terlalu banyak tertawa, karena efeknya hati manusia akan kosong dan hampa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara, apa kabarnya? Semoga Allah Ta'ala selalu menjaga dan melindungi kita semua. Kembali kita bertemu di acara Makna dan Peristiwa, satu acara di mana kita akan membahas peristiwa-peristiwa yang terjadi di kehidupan sehari-hari dan akan kita ungkap maknanya. Dan tema kita kali ini adalah adab tertawa dan menangis di dalam Islam. Dan seperti biasa kita bersama guru kita, Ustadz Bakhtiar Nasir. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dan kita bersama dua narasumber kita. Yang pertama adalah Dr. Adri Meiza. Assalamualaikum. Dokter, gimana kabarnya? Sehat, baik. Ini beliau ini spesialis syaraf konsultan dan juga penggagas Indonesia Neuroscience Terapan. Itu boleh tahu nggak, Dok, apa itu Neuroscience Terapan itu? Iya, neuroscience itu ada dua, ada knowledge neuroscience, ada terapan neuroscience. Terapan neuroscience kita coba menjabarkan ilmu-ilmu neurologi, ilmu psikologi dan fisiologi yang berkaitan dengan aktivitas kita sehari-hari. Jadi kita menerapkan proses-proses itu sebetulnya di dalam kehidupan hari-hari. Oke, Pak. Kalau dan satu narasumber kita lagi yaitu mungkin sudah tidak asing lagi ya, sudah gimana nih, Pak Tarno? Apa kabar? Oh baik, alhamdulillah ya. Masih suka kemana-mana untuk, katanya sekarang lagi sibuk off air kemana-mana. Oh iya betul ya. Menghibur teman-teman ya, saudara-saudara untuk tetap ya dengan atraksi sulapnya. Masih atraksi sulap. Bisa tunjukin sedikit nggak? Oh iya, di mobil Pak. Di mobil? Iya. Mau dibawa kan kita bisa terhibur juga di sini. Iya, harus begitu ya. Pak Tarno, dokter, nanti kita akan bicara ya masalah tema kita kali ini. Dan sebelumnya kita ke Ustadz dulu. Ustadz tadi kan sudah jelaskan di tayangan bahwa memang ada salah satu hadis ini memang sangat banyak orang tahu, bahwa banyak tertawa akhirnya mematikan hati. Tadi sudah jelaskan secara ilmiah ya Ustadz ya. Ustadz, kalau boleh tahu berarti ada tertawa di dalam Islam itu seperti apa Ustaz?
Rasulullah tersenyum, Rasulullah juga tertawa, Rasulullah juga bercanda, baik kepada para sahabat, kepada istri-istrinya ya, kepada anak-anak. Pastinya ketika Rasulullah bergulat dengan cucunya juga pastinya tertawa itu ya. Tidak mungkin bergulat kemudian diam, karena itu kan menunjukkan bahwa Rasulullah sedang bermain. Hanya memang tertawa yang di sini adalah yang dilarang itu kalau berlebih-lebihan, terlalu lebar, terlalu keras, terbahak-bahak. Ini saya juga sering ngelakuin ini, sebetulnya saya salah. Tetapi jika itu dalam kadar yang normal, artinya ya kita bisa saja betul-betul senang, kita kemudian meledak dan tertawa gitu, atau karena ya toleransi juga gitu kepada orang yang tertawa untuk membuat dia senang, selama kadarnya itu tidak yang disebutkan di dalam hadis Nabi yang bisa mematikan hati dan penelitian neuroscience-nya tadi itu kemudian sampai sedemikian rupa berbahaya juga ya ternyata. Iya, memang mematikan air wajah, membuat kita kurang berwibawa, maksudnya menghilangkan kepekaan terhadap sensitivitas dosa-dosa yang kita lakukan. Kalau itu kita sudah misalkan sudah sadar bahwa kayaknya udah berlebihan nih tertawanya, itu apa yang harus kita lakukan saat istighfar lebih bagus ya, sebab ya bisa saja setelah hati keras itu bencana. Hati yang keras itu sebetulnya sudah bencana dari Allah Subhanahu wa taala buat kita. Dan dengan istighfar kita kemudian bisa melembutkan hati kembali. Minimal bertasbih lagi setelah itu. Baik Ustaz. Baik, kita sekarang akan melihat manfaat tertawa yang akan ditayangkan. Kita saksikan bersama-sama ya. Saat ini, tayangan komedi cerdas bernama Stand Up Comedy tengah ramai menghias layar kaca televisi. Suguhan cerita-cerita lucu para komikus seringkali membuat kita tertawa terbahak-bahak. Tentunya sebuah suguhan menarik dan bermanfaat di tengah tumpukan aktivitas kita sehari-hari yang seringkali menguras tenaga dan pikiran. Memang, walau hubungan antara tertawa dengan peningkatan kesehatan manusia belumlah dipatenkan melalui riset dan penelitian mendalam. Namun banyak pakar yang berpendapat bahwa tertawa memberi dampak positif bagi kesehatan manusia. Tertawa dipercaya merupakan obat terbaik untuk mengatasi stres, meningkatkan energi dan daya tahan tubuh, meredakan rasa sakit, dan banyak lagi manfaat lainnya. Ketika kita tertawa, kondisi emosional kita berubah, merenggangkan otot-otot di sekitar wajah hingga seluruh tubuh. Denyut dan aliran darah meningkat dan akan lebih cepat memberikan lebih banyak oksigen ke seluruh tubuh. Di Indonesia, meski terapi tertawa sudah diperkenalkan sejak 10 tahun lalu, namun perkembangannya masih kurang menggembirakan. Terapi ini lebih banyak dikenal di kalangan medis saja, meski banyak pasien yang telah mengalami efek positif terapinya. Tekniknya sendiri biasanya dilakukan dalam grup dengan jumlah anggota minimal 5 orang. Selain itu, diharuskan ada pemandu terapi yang mampu dan mudah membuat tertawa. Dialah yang memberikan arahan dan kontrol terhadap semua aktivitas terapi yang dilakukan anggota terapi tertawa. Ada beberapa pantangan dalam terapi tertawa ini. Jangan dilakukan bila grup kurang dari 5 orang, karena bila kurang, terapi ini seringkali tidak berjalan dengan baik. Tidak perlu candaan konyol, karena guyonan yang konyol atau basi justru membuat orang bukannya tertawa, tapi malah marah. Juga jangan mentertawakan orang lain. Bila ada orang yang merasa ditertawakan, bisa membuatnya marah dan terapi akan gagal. Penelitian terkini pun menyatakan tertawa merangsang sistem imun dalam tubuh yang membuat sel-sel anti kanker akan memakan sel-sel kanker dalam tubuh. Baik, sampai ada terapi tertawa ya. Ini tadi ngobrol sedikit sama Dokter Adri ya, bahwa dokter dulu juga bikin kayak gini ya dok ya, katanya. Gimana tuh dok? Di tahun 2000 awal kita sebetulnya sudah coba mensosialisasikan senam ketawa, tapi kelihatannya nggak populer gitu. Dan kebetulan penggagas senam ketawanya meninggal, terus diteruskan sama anaknya. Dan baru saya dengar lagi sekarang ini baru mau diangkat senam tawa itu. Gitu. Itu dok, tertawa yang sehat itu seperti apa dok?
Iya, tadi betul seperti Pak Kiai bilang bahwa tertawa itu kan kita wajar. Jadi tertawa itu kan seseorang terangsang terhadap situasi-situasi tertentu yang membuat yang merangsang emosinya untuk tertawa gitu. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang memang betul-betul merangsang dia untuk tertawa, itu yang kita bilang sehat, ya. Bahwa tertawa itu banyak merangsang bagian otak. Salah satu yang terpenting ya memang sistem limbik. Tapi karena tertawa itu juga melibatkan sistem otonom, kemudian otot-otot muka yang bekerja dengan gerakan-gerakan tertentu, juga itu melibatkan bagian yang mengatur gerak di otak. Jadi pengaruhnya juga luas. Untuk kesehatan itu bagus ya. Bagus. Tapi memang tidak boleh berlebihan ya. Betul. Kita ke Pak Tarno. Pak Tarno. Saya melihat Pak Tarno aja boleh nih. Nggak kebayang soal programnya Pak Tarno ketika membawain. Saya tuh suka terhibur Pak gitu. Pak Tarno, tapi gini deh Pak. Bapak kalau menghibur orang, Bapak dalam hati juga terhibur nggak Pak? Terhibur juga. Terhibur juga. Dan yang nonton senang, saya senang juga. Oh gitu ya? Iya. Pak Tarno pernah nggak ngerasa ketika di satu sisi tertawa orang-orang tapi Pak Tarno nggak bahagia gitu? Itu pernah nggak kayak gitu Pak? Belum pernah pasti bahagia saya. Bahagia terus Pak ya? Bahagia terus. Oh ini gimana nih Ustaz? Ini Masya Allah nih ya? Selalu bahagia Pak Tarno? Alhamdulillah. Oh, iya. Jadi orang-orang senang, saya juga sama tinggal-tinggerakan. Tapi di satu sisi Pak Tarno ini kan memang satu bisnis yang memang Pak Tarno geluti di situ gitu ya. Kita bilang di salah satu dunia entertainment, bagian dari dunia entertainment. Tapi Pak Tarno memang mencari carakah untuk membuat orang tertawa, atau memang di satu sisi Pak Tarno dari dulu memang sudah dikenal sebagai tukang menghibur orang gitu? Iya, emang dari dulu begitu. Dari dulu ya? Iya. Jadi ini alami orang. ya? Alami, ya bener alami. Saya nggak ke guru, nggak apa sih? Nggak ke guru? Nggak guru, nggak sekolah, berarti alami bener. Oh gitu? Iya gitu. Kalau misal Pak Tarno sendiri, kalau misalnya pernah nggak di satu sisi, kalau di dalam satu acara, Pak Tarno itu benar-benar ngerasa hilang ide untuk, aduh gimana lagi caranya untuk menghibur orang, itu pernah nggak? Saya itu udah banyak sih. Udah banyak tadi. Banyak ya? Banyak. Selain selama ini kan yang saya tahu Pak Tarno kan dengan sulap. Iya. Akhirnya ada sisi komedi yang diangkat di situ. Selain itu apa sih Pak? Selain sulap itu, ya sulap bisa, nyanyi bisa, ya ngelawak bisa. Multi talenta berarti ya? Iya. Iya gitu. Jadi pengen lagi gitu ya. Paling pengen nambahnya ya, pengennya ya. Saya belum bangun musola. Maaf, emang iya ya. Saya pengen bangun musola, terus saya pengen naik haji, belum bangun musola. Oh gitu ya. Bekas tipu banyak saya dulu. Iya, kesel ya. Berarti duit yang buat bangun musola sama duit yang buat naik haji ketipu manajer. Oh gitu Pak ya. Manajer sendiri nipu. Ya Allah. Oh iya, manajer artis. Iya, manajer artis. Nipu saya, bisa dikeruk semua. Uang bang habis, suruh tanda tangan, saya nurut. Pak Tarno tanda tangan, ya namanya suruh tanda tangan ya. Jadi tanda Bapak nggak baca dulu? Saya nggak sekolah, nggak ada yang nyekolahin. Dulu kecil saya nggak ada yang nyekolahin. Oh ya. Ya maklum nggak punya orang tua kan. Bapak saya meninggal dari kecil, mama saya kabur. Gak ada yang nyekolahin, dia nggak bisa baca. Dia suruh tanda tangan aja gitu namanya. Yang nyuruh yang nyuruh namanya manajer ya. Ya saya nurut. Tentunya duit habis dibuang. Ya Allah. Yang duit yang buat bangun musola, buat naik haji. Ya Allah. Ya saya naik haji, ya belum bangun musola nanti korupsi. Memang berapa uangnya saat itu? 100 juta lebih. 100 juta lebih ya? Lebih. Coba kan lain-lain yang nimbulnya kan ada yang nimbul 8 juta, yang nimbul 3 juta kan banyak. Oh. Jadi itu yang nipu itu yang datang ratusan juta. Oke, Pak Tarno ini mungkin ada di balik kisah Pak Tarno yang menghibur orang, ternyata di situ Pak Tarno juga ada sedikit beberapa ini ya Pak ya. Baik, kita break dulu ya sebentar ya. Baik saudaraku, jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah yang satu ini, tetap di Makna dan Peristiwa. Dari seluruh segi kehidupan yang pernah kita jalani, kita telah banyak menemukan berbagai macam profesi. Mulai profesi yang mengandalkan alat, tubuh manusia, suara, kreasi, hingga profesi yang membuat kita sedih karena iba. Hubungan antara arus kuat dan arus lemah.
bagi ibu-ibu yang sedang hamil 7 bulan atau lebih, sebaiknya banyak berkonsultasi dengan mandor bangunan. Jabatan ini perlu dalam suatu proyek, Pak. Namun dari sekian banyak profesi yang kita temukan, ada beberapa profesi yang memanfaatkan tawa orang lain agar dapat keuntungan. Misalnya saja komedian, badut, komikus kocak, dan lain-lain. Dapat digunakan untuk menyetrum ibu-ibu yang sedang hamil agar tetap sehat setelah Dari semua profesi tersebut, tujuannya adalah membuat orang yang melihat atau mendengarnya senang dan tertawa. Seperti pelawak atau komedian adalah orang yang menghibur penonton, terutama dalam membuat mereka tertawa dan gembira. Beberapa studi telah menunjukkan ada 3 hal utama yang membuat kita tertawa. Rasa lebih unggul dari orang lain yang berkelakuan lebih bodoh daripada kita, perbedaan antara harapan kita terhadap sesuatu dan fakta hasil yang sebenarnya. Banyak cara dan teknik melawak yang lazim digunakan di dunia hiburan. Hal itu disesuaikan dengan kemampuan si pelawak itu masing-masing. Cara yang paling umum adalah dengan mengucapkan lelucon, dengan subjek lelucon orang lain atau bahkan dirinya sendiri. Cara lainnya adalah dengan tingkah laku yang dibuat-buat, hingga dapat terlihat lucu dan pantas ditertawakan di hadapan orang lain. Ada juga profesi badut. Pada umumnya, rakyat lebih mengenalnya dengan sosok yang lucu atau penghibur yang pandai memerankan wajah dengan mimik tertentu seperti sedih, jengkel, riang, senang, terkadang juga seram. Karena tingkahnya yang aneh, unik, dan lucu, maka selalu dikaitkan dengan hiburan. Profesi badut biasanya digemari oleh anak-anak. Tidak heran jika keberadaan badut bisa kita temukan di acara ulang tahun atau di pasar-pasar malam. Dan yang terakhir adalah komikus lucu. Profesi komikus lucu sebenarnya cabang dari seni lukis komik. Namun komik-komik lucu biasanya mengisahkan figur atau perilaku seseorang yang dituangkan lewat gambar. Pembaca komik biasanya disuruh berfantasi seolah kita melihat karakter lucu pada gambar tersebut. Contoh komik-komik lucu misalnya Petruk Garen, Doyok, atau karakter Ali Onjob. Semua karakter tersebut pernah menjadi idola para pembaca komik. Namun dengan menjadikan pekerjaan tersebut sebuah profesi, tentu ada konsekuensinya, yaitu kreatif dan mampu membuka wawasan berpikir agar ide-idenya sejalan dengan perkembangan zaman. Baik, saudaraku, kita kembali di Makna dan Peristiwa. Tadi kita sudah bersama-sama menyaksikan ya tayangan di mana memang profesi yang ada ya untuk masalah menghibur masyarakat banyak itu. Misalkan tadi ada stand up komedi, terus ada juga memang film yang bernuansa komedi, sitkom, dan lain-lain, banyak sekali ya. Nah, ini mungkin ke Ustadz dulu nih, Ustadz. Ustadz, kalau misalnya memang ini kan tadi adalah mencari nafkah lewat tawa gitu ya, Ustadz ya. Sebenarnya gimana aturan kalau di dalam Islam itu yang diperbolehkan dan yang sampai tidak diperbolehkan, Ustaz? Yang tidak diperbolehkan diantaranya adalah menimbulkan tawa yang terlalu berlebih-lebihan. Oke. Apalagi mengandung unsur bohong supaya orang tertawa. Ini 2 kali Rasul bilang wailun. Celakalah dia. Celakalah dia. Celakalah dia yang berbohong supaya orang lain tertawa. Apalagi di situ mengandung penghinaan. Oke. Itu juga sangat dilarang di dalam agama ketika penghinaan ditujukan supaya orang lain tertawa. Ini tidak dibenarkan dalam agama. Dan itu juga akan menyakiti orang lain. Semua yang bisa jadi orang yang dihina itu tidak sakit hati. Tapi kan ada juga yang kemudian dia sakit hati. Nah, kedua-duanya ini walaupun dia tidak sakit hati tapi mengandung unsur perhinaan diharamkan dalam agama. Jadi yang harus kita perhatikan itu, yang satu jangan ada dusta di situ, dan kedua adalah masalah jangan sampai kita menghina jangan orang lain. Jangan ada penghinaan di situ. Oh, itu penting sekali, Ustaz. Karena memang kalau ini, Ustaz, karena kalau kita lihat kadang-kadang ada di TV, kadang-kadang ada seperti itu ya, Ustaz ya. Kadang-kadang menghina orang membuat orang tertawa gitu. Terus sampai akhirnya ada yang juga sampai kayak ya mohon maaf, Ustaz, yang kayak dipakai gabus gitu, dipukul terus ya dibully gitu. Itu gimana, Ustaz? Itu termasuk yang menyakiti, yang itu bullying seperti itu termasuk yang dilarang dalam agama. Dan itu dicela oleh Rasulullah SAW. Oke, baik. Kita ke dokter Adri. Kalau bisa melihat bagaimana? Yang kita sudah lihat
ya realita yang ada ini kan. Mungkin sekarang dari KPI juga sudah melarang hal seperti itu. Tapi waktu dulu masih sangat fenomenal itu, Dokter Aden sendiri melihatnya seperti apa? Dan pengaruhnya seperti apa itu? Jadi gini, tadi image membuat orang tertawa dengan membuli, itu kan kita mengajarkan orang lain, oh yang lucu tuh yang kayak gini. Dan itu tidak mendidik, tidak mendidik ya. Artinya kita membuat image bahwa yang lucu tuh yang kayak gini. Padahal yang lucu itu adalah situasi yang tadi itu. Tergantung tingkat pendidikan. Makanya saya bilang sebenarnya profesi pelawak itu profesi yang cukup cerdas ya. Orang cerdas ya. Dia harus lihat sasaran audiens yang akan dia hadapi ini siapa. Kalau banyak orang yang dengan model-model badut aja nggak ketawa gitu, sampai tingkat ketawakan tertentu dia nggak ketawa. Tapi yang merangsang pola pikir, yang lebih berpendidikan tinggi, dia baru ketawa kalau memang itu menurut logika dia, oh nggak masuk logika, itu kan jadi bahan yang menurut dia oh lucu gitu, dia ketawa baru. Gitu. Terus pengaruhnya itu nanti mungkin sampai sampai menonton ya, Dok ya? Jadi gini, kalau kita ngelawak tapi kita bohong, sebenarnya di dalam pengendalian di otak kita sendiri itu udah hormonalnya udah beda tuh. Gimana tuh? Boleh dijelaskan? Kita berbohong terhadap apa yang kita mau sampaikan. Sebenarnya kita sendiri stres itu. Oh gitu. Iya. Kita sendiri stres. Ya? Kita sendiri stres di dalam otak kita gitu. Itulah makanya barangkali di agama nggak boleh bohong walaupun bercanda. Oh gitu. Ya Rasulullah SAW itu satu hari ditegur oleh sahabatnya, Rasulullah, engkau juga sering candain kami. Harus bilang aku bercanda dan aku mengatakan walaupun bercanda tapi itu hak. Contohnya apa? Satu hari ada orang minta tolong, ya Rasulullah naikkan aku ke atas unta. Oke, aku akan naikkan kamu ke atas anak unta. Padahal ini unta dia. Ini bukan anak unta, kok disebut unta sih oleh Rasulullah? Semua unta itu anak, kan pernah lahir dari emaknya unta kan gitu. Pernah juga orang dicandai, seorang nenek dicandai oleh Rasulullah. Sampai nangis. Ya Rasulullah, doakan juga agar aku masuk ke surganya. Rasulullah bilang, nggak ada nenek-nenek masuk surga. Nangislah si nenek itu karena kan dia ngomong Rasulullah. Apakah Rasulullah berniat menyakiti? Tidak. Ini sekaligus menjadi trik Rasulullah mendapatkan perhatian bahwa ada ayat di dalam surah Al-Waqiah mengatakan bahwa di sana semua perempuan gadis. Ya, dipermakulang jadi gadis lagi. Inna ansha'nahunna insha'an faja'alnahunna abkaron, uruban atraban. Semuanya gadis lagi. Jadi nggak ada nenek-nenek di surga gitu. Jadi ini pengaruhnya memang sebenarnya kalau seperti itu lawakan yang cerdas sebenarnya, Dok ya. Jadi memang tepat seperti dokter bilang bahwa memang profesi pelawak itu ada sebenarnya mempunyai tingkat kecerdasan yang tinggi gitu ya. Memang tidak mudah ya. Menyampaikan pesan lewat humor gitu ya. Dia berimajinasi tentang apa-apa yang menurut pemikiran orang, wah ini merangsang tawanya. Itu tuh perlu. Dan saya bilang itu kecerdasan yang cukup mestinya kita bisa kembangkan gitu. Baik. Metodologi humoris dalam dakwah juga tidak dilarang selama itu ada koridor kecerdasannya mengarahkan ke sana dan tidak mengarah kepada birahi, tidak bully siapapun, tidak menyakiti siapapun. Sampai kemudian tidak mencontohkan hal-hal buruk seperti misalnya kebanci-bancian. Baik. Dan memang saya sering melihat juga Ustadz, maksudnya di satu sisi ketika dakwah itu ada sisi humornya juga, membuat tidak terlalu tegang juga dalam arti tidak terlalu serius ya Ustadz ya gitu ya. Dan itu sangat membantu sekali sebenarnya. Pak Tarno, gimana? Udah dibawa barangnya? Oh iya. Iya. Ini tapi Pak Tarno ini Masya Allah nih ya, memang berapa tahun Pak ya? Saya waktu itu perhatikan dari Bapak muncul di dunia entertainment, itu udah berapa tahun itu Bapak di TV Pak? Bangsa 7 tahun ada, kurang lebih 7 tahun. Masya Allah. Boleh kasih tahu nggak bagaimana sih awalnya bisa Pak Tarno bisa masuk ke dunia entertainment, dunia hiburan? Iya. Dulunya sih sebenarnya mas saya nggak bisa apa-apa, sulap juga nggak ngerti, hiburan pun nggak ngerti. Saya puasa 3 tahun Senin Kemis gitu. Iya, malamnya sholat hajat dari jam 11 sampai subuh nggak tidur. Itu tiap hari nggak pernah lat. Iya, tapi katanya bisa sulap gitu. Kebetulan bisa sulap? Iya, nggak ngerti tapi nggak latihan sama sekali. Iya. Gimana caranya tuh? Iya, jadi saya kenapa kasih bisa sulap, bisa apa ngimpi apa beneran saya sampai ngomong sendiri, masa begini bisa sulap, terus bisa masuk ke TV begini, ini bener apa ngimpi sebenarnya saya gitu, sering ngomong gitu terus sering. Sekarang kan udah enak banget begini, kakak waktu itu bisa begini, bangunan mahal,
Oh gitu. Iya, saya enak banget sih dunia begini gitu ya. Apa ngibah beneran sih sekarang begitu saya. Iya. Sangat senangnya gitu. Itu beneran. Nggak ngimpi. Tapi nggak mimpi dan memang tiba-tiba kok bisa sulap gitu tiba-tiba gitu ya. Sulap. Tapi Pak Tarno pengen nanya deh. Selama ini kan menghibur. Iya. Pernah nggak sih Pak Tarno sedih atau menangis itu pernah? Jangan dijawab dulu ya Pak ya. Kita nanti dijawabnya di segmen ketiga ya. Oh iya. Oke, kita break dulu sebentar. Iya. Baik saudaraku, jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Makna dan Peristiwa. Menangis merupakan hal yang manusiawi. Tidak ada manusia pun yang tidak pernah menangis. Ketika kita dilahirkan di dunia, tangisan adalah hal yang pertama kita lakukan. Ketika kita dalam keadaan bersedih, hati juga menangis. Dan ketika kita kehilangan seseorang yang kita sayangi, maka kita juga menangis. Lalu bagaimana Islam memandang sebuah tangisan? Islam tidak pernah memandang bahwa orang yang menangis itu pertanda cengeng. Menangis sejatinya adalah sebuah ekspresi jiwa. Jika dalam keadaan takut, menyesal, sampai takjub akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan seorang mukmin tanpa tersadar akan menangis begitu melihat betapa besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Anfal ayat 2 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka. Karenanya dan hanya kepada Rabb mereka bertawakal. Dari ayat di atas bisa diambil maknanya, bahwa menangis bukanlah sesuatu aib. Bahkan bisa jadi menangis lebih diutamakan dibandingkan tertawa. Terlebih jika menangis yang kita lakukan adalah karena Allah Ta'ala. Ada banyak perintah ibadah yang memerlukan tangisan sebagai wujud keseriusan atau takut pada Allah. Seperti menangis saat sholat, menangis saat membaca Al-Quran, menangis saat berzikir, atau menangis saat melihat kemaksiatan dan dosa. Maka dengan menangis, kita berharap hati kita tidak beku dan selalu mengingat dosa, sehingga mempertebal keimanan kepada Allah. Seperti apa yang Rasulullah ajarkan kepada kita lewat sabdanya. Mata yang beku yang tidak mampu menangis adalah karena hati orang itu keras. Dan hati yang keras adalah karena menumpuknya dosa yang telah diperbuat. Banyaknya dosa yang dibuat seseorang adalah karena orang tersebut lupa mati. Sedangkan lupa mati datang akibat panjangnya angan-angan. Panjang angan-angan muncul karena terlalu cinta pada dunia. Sedangkan terlalu mencintai dunia adalah pangkal segala perbuatan dosa. Baik, saudaraku, kita kembali di Makna dan Peristiwa, dan ini mungkin sambungan dari tadi kita ini ya, kita tanya sama Pak Tarno. Pak Tarno, pernah nangis nggak Pak? Pernah ya? Pernah. Selama kita nggak bilang dulu, semua juga mungkin waktu masih kecil kita nangis gitu ya. Tapi kalau sekarang waktu Pak Tarno sudah bergelut di dunia hiburan, Pak Tarno menghibur orang banyak orang tertawa milik Pak Tarno. Tapi di satu sisi Pak Tarno ngerasa sedih dan menangis. Itu pernah? Pernah nangis itu. Pernah nangis itu ya? Pernah nangis ini gara-gara ketinggalan dari kecil orang tua. Oh, ngebayangin itu ya Pak? Iya, ngebayangin bapak meninggal, nggak ada. Jadi nangis sendiri kadang. Oke. Banyak orang juga pernah nangis, pernah. Iyalah. Iya, bayang gitu. Kalau ditipu itu nangis juga ya Pak? Kalau ditipu paling kurang ajar. Kita ke dokter Adu. Dokter, kalau misalnya beda nggak ya menangis bahagia dengan menangis sedih itu beda nggak ya? Iya. Menangis sedih itu kan emosinya negatif ya. Jadi itu lebih banyak kan serotoninnya. Ya terus nangisnya sendiri itu dampak dari
hormon lain lagi, epinefrin. Kemudian itu otonomnya. Jadi pada tingkat tertentu orang bisa sedih terus nangis, tingkat tertentunya nangis, klimaksnya kan nangis. Bahagia juga gitu, yang senang tadi. Tapi yang satu positif, satu negatif. Satu positif, satu negatif. Yang tambahannya tadi kena otonom. Nangisnya. Oke. Nangisnya itu kena proses otonom. Pak pinanya deh Pak, kalau misalnya anak kecil ini ya, maksudnya kan nangis gitu. Kan ada beberapa orang tua yang bilang, nggak boleh nangis, anak laki kok nangis gitu. Itu sebenarnya gimana Pak? Efeknya itu atau memang nggak boleh seperti itu atau gimana Pak? Nah itu yang menurut saya ya kalau kita bilang salah ya enggak ya, tapi kurang tepat. Mestinya kalau kita lihat anak nangis tadi kembali lagi konteksnya kenapa. Kalau kita lihat memang dia wajar untuk nangis, kita mestinya tanya kenapa kamu nangis gitu. Kalau memang dia wajar menangis, aku juga bisa nangis kalau kayak kamu gitu. Nah ini kan kita ngajarin gitu. Jangan kita ngelarang marah-marah, kenging. Menurut saya kata-kata cengeng itu nggak boleh keluar kalau bisa Pak ya? Nggak bisa. Wajar orang nangis boleh. Tapi kalau yang sensitif, tinggi itu gimana tuh Pak? Ya, maksudnya? Jadi tadi pertanyaannya kan ada anak yang sensitif terhadap situasi tertentu berdasarkan pengalaman dia ya. Ada orang anak yang sangat sensitif misalnya kucingnya barangnya hilang terus dia nangis, barang yang sangat dia sayangin gitu. Kemudian ada anak lain yang barangnya hilang biasa-biasa aja. Nah, makanya tadi bertanya itu penting. Komunikasi berarti ya. Kamu kenapa nangis? Oh aku sayang sama si kucing aku, si pus aku gitu. Wajar aja, boleh kamu nangis. Pak itu pengaruhnya besar nggak sih Pak ketika dari kecil? Kecil bisa kita bisa dibilang gampang sensitif gitu ya. Tapi waktu udah mulai besar itu sudah mulai agak sedikit berkurang. Tapi nanti sudah tua lagi akan meningkat lagi, itu benar Pak? Betul. Nah artinya jadi proses pembelajaran bahwa sedih, ketawa, nangis yang wajar itu kan prosesnya juga nanti akan berkembang sesuai dengan pengetahuan yang dia dapat. Oke, baik. Ustadz, adab menangis dalam Islam gimana Ustaz? Nangis dalam konteks agama ya, dan itu artinya positif, bahagia, haru, itu hanya bisa terjadi pada orang yang sedang lembut hatinya. Lembut dalam pengertian dia sedang dalam kondisi spiritualnya yang baik, jiwanya juga dalam kondisi yang tinggi, suka mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, berada dalam kesalehan. Nah, nangis itu bahkan diperintahkan. Jadi orang yang dalam 1 tahun barang doanya pun tidak pernah nangis itu bermasalah. Ya, mungkin ada di antara laki-laki penonton atau kita atau saya sendiri, jika 1 tahun ini betul-betul tidak pernah menangis dalam sujudnya, jika tidak pernah menangis dalam doanya, tidak pernah menangis dalam membaca Qurannya, apalagi bulan Ramadan, berarti masalah itu hatinya. Makanya dianjurkan di dalam agama, ketika berdoa ya merengeklah kamu kepada Allah, dan kalau perlu menangis paksakan kalau seandainya tidak bisa menangis. Karena itu sehat. Bahasa ulamanya kira-kira begini. Tidak ada yang bisa memadamkan api neraka kecuali air mata tobat itu. Dan orang ketika menangis, konon katanya, dok, itu juga bisa mengeluarkan toksin di dalam dirinya. Bersama air matanya itu dosa-dosa kemudian dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kondisi seperti ini tidak bisa dirasakan oleh orang yang sedang keras hatinya dan banyak tertawa. Tidak bisa. Ini kalau dalam konteks spiritualitas di beberapa agama di Islam ya. Beda dengan konteks tadi. Bahwa orang memang sensitif, suka nangis atau cengeng gitu. Ustaz, minta dong tips-tipsnya Ustaz, gimana cara kita biar gampang untuk melembutkan hati kita Ustaz? Setiap orang harusnya punya shortcut. Semacam zikir tertentu atau amalan tertentu, kalau dia ingat itu langsung menangis. Contohnya Rasulullah SAW. Rasulullah itu kalau lagi ingin merasakan romantisme Quran itu, beliau kadang minta sahabatnya membacakan. Ini dari riwayat Ibnu Mas'ud. Ketika itu Rasulullah meminta Ibnu Mas'ud, tolong bacakan kepada saya 1 ayat. Atau beberapa ayat lah. Itu bacakan Quran kepada aku, sami'an. Ibnu Mas'ud bilang, ya Rasulullah, Quran itu diturunkan kepada engkau. Rasanya aku tak pantas dia membacakannya untukmu. Ibnu Mas'ud tidak tahu tentang romantisme spiritualitas Rasulullah pada saat itu yang ingin mendapatkan getaran khusus dari luar diri. Ketika dibaca surat An-Nisa ayat 42 tentang kesaksian bahwa Rasulullah 1 hari nanti
akan menjadi saksi atas umat yang menangis. Ketika itu berhentilah, mungkin mendengarkan isakan Rasulullah, Ibnu Mas'ud berhenti membaca. Setelah dilihat bercucuran air mata Rasulullah SAW. Nah, shortcut itu menunjukkan bahwa ayat ini memang terkena langsung kepada Rasulullah SAW, dan itu akan menjadi tanggung jawab dia nanti di akhirat kelak. Nah, hal-hal seperti inilah yang biasanya membuat orang cepat luluh hatinya. Berarti kita harus cari shortcut itu ya Ustaz? Shortcut, kita harus menemukan itu. Misalnya saya pribadi, gitu ya, dulu waktu di Arafah, tapi nanti setelah yang satunya. Kita break dulu ya Ustaz ya. Baik saudaraku, jangan mana karena kami akan kembali setelah yang satu ini, tetap di Makna dan Peristiwa. Baik, saudaraku, kita kembali di Makna dan Peristiwa. Di segmen terakhir ini mungkin minta dari Dr. Adri, manfaat tertawa dan menangis untuk kita nih, Dok. Ya, memang manfaat tertawa ini khususnya dari sisi otak, bahwa kelebihan manusia itu kan karena kemampuan otaknya. Nah, karena tertawa adalah salah satu cara kita menyehatkan otak. Salah satunya adalah mengatur peredaran darah kita ke otak. Yang kedua, meningkatkan kekebalan tubuh. Tadi endorfin. Kemudian juga membuat emosi kita positif, ya, terhadap lingkungan, gitu. Karena kita membangun situasi yang baik dengan kita membawa tawa dan membahagiakan orang lain. Yang ketiga, ya, mengurangi stres. Mengurangi stres. Jadi ya, tertawa artinya dalam kondisi yang wajar. Bahwa mengajarkan orang tertawa, membuat situasi tertawa, tidak memojokkan orang, dan kita mengajarkan sesuatu yang sesuai dengan apa yang harus kita tertawakan. Mungkin itu. Kalau yang manfaat nangis sih? Menangis bukan sesuatu yang harus kita larang. Menangis itu merupakan satu proses di mana kita mengekspresikan emosi. Jadi kalau ada anak menangis, sebenarnya wajar-wajar saja untuk dia mengekspresikan emosinya. Nah, nanti ini yang kita sesuai dengan perkembangan kognitifnya, itu juga akan disesuaikan dengan realitasnya anak itu sendiri. Baik. Ya, terima kasih Dok ya. Ustaz, silakan kesimpulannya. Di dalam Islam, kita nggak boleh pertama kali berjumpa dengan orang itu menceritakan tentang penyakit kita, tentang kesusahan kita, itu aib. Jadi akhlak di dalam Islam itu harus wajah kita itu membahagiakan orang lain. Itu pertama kali. Dan yang kedua, kata Rasulullah bahwa tabassumuka ala wajhi akhika sadaqah. Senyum itu sedekah. Kalau kita senyum, kita sendiri kita bahagia, air muka kita juga jadi segar, orang yang kita senyumi juga kemudian bahagia. Dan ini sedekah yang luar biasa, membuat orang sehat, membuat jadi endorfin dia kemudian keluar. Dan yang ketiga, tertawa. Tertawa untuk sesuatu yang bagus dan normal, itu juga menyehatkan. Kalau senyumnya jadi sedekah, berarti mudah-mudahan sih membuat orang tertawa karena kebaikan, untuk membuat dia kemudian tambah cerdas lagi seperti Rasulullah SAW. Ini justru menjadi semacam pesan yang kemudian kuat kesannya. Gitu. Menangis. Anak menangis sebetulnya bagus, tapi kita arahkan. Nah, tumpahkan air matamu di dalam doa. Jangan menangis kecuali kamu menangis karena Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebetulnya momentum yang sangat hebat. Dan bagi laki-laki, selama Ramadan tidak ada tangisan, tetesan air mata dalam sujudnya, dalam rukunya, dalam tilawahnya, dalam doanya, berarti bermasalah. Menangislah. Abu Darda diriwayatkan, itu setiap malam di tempat sujudnya itu selalu ada genangan air matanya. Dan itu genangan air mata itu tidak kering, itu kelihatan sampai pagi hari. Itu dalam sebuah riwayat, ada tetangga perempuan, istrinya datang, lalu bilang, kamu tuh ya punya suami yang mau dijaga, di servis, masa ada bekas embun di sini tidak kamu bersihkan? Padahal itu air matanya Abu Darda ketika dia bermunajat kepada Tuhannya. Dan saya ingin tutup, orang yang tidak bisa menangis ketika bermunajat kepada Allah berarti sudah dicabut itu kenikmatan bermunajat. Dan orang yang bermunajatnya tidak menangis kepada Allah berarti dia tidak merasakan kenikmatan dari Allah yang besar sekali. Alhamdulillah, jangan sampai kita menjadi orang seperti itu ya. Baik, terima kasih Dokter Adri, terima kasih Pak Tarno, Ustaz, terima kasih atas ilmunya hari ini ya Ustaz. Baik, saudaraku, tidak terasa sudah di akhir acara. InsyaAllah apa yang disampaikan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk saksikan terus Makna dan Peristiwa setiap Senin sampai Jumat pukul 8.30. Akhir kata saya Teguh undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.